Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman Ngobstay, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya di acara Ngobstay Ambiar, ngobrol santai sambil belajar. Dan hari ini kita ketemu lagi di episode yang keempat ya, pertemuan keempat. Dan ini masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua yang kita lakukan di bulan ini mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum ini dimulai, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan. Di antaranya cek suhu tubuh semua kru yang ada di sini, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian mensterilkan studio ini dengan menggunakan disinfektan. Dan jangan lupa sekali lagi, hanya sekedar mengingatkan untuk selalu like, comment, share, and subscribe. So, teman-teman Ngobstay, let's the show begin. Jadi tema kita pada episode yang keempat ini adalah mengenai berburu pahala Ramadan. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini itu bisa menjadi ada manfaatnya buat teman-teman Ngobstay untuk caranya melakukan ibadah atau memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini agar kita tidak kehilangan pahala Ramadannya. Dan bintang tamu yang kita hadirkan hari ini merupakan salah satu tenaga pendidik di SMA Karya Pembangunan Cicalengka, dan beliau juga merupakan ustadz atau pemuka agama di wilayah Desa Nagrog. Jadi tanpa kita tunggu lama, kita panggilkan saja beliau. Kepada Ustadz Arif, kami persilakan untuk hadir di tempat yang telah disediakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tos ala pandemi. Iya. Oke. Silakan dibikin nyaman saja dulu, Pak Ustadz. Ya, siap. Untuk duduknya, headsetnya boleh biar bikin senyaman mungkin, karena di sini bukan ceramah tapi lebih ke ngobrol mungkin ya. Mari kita ngobrol. Dan teman-teman Ngobstay teman-teman Ngobstay ketahui bahwa di episode kali ini kita sudah mulai melibatkan dari beberapa siswa. Nah, proses melibatkannya adalah kita sudah meminta mereka untuk membuat pertanyaan. Jadi nanti akan ada tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, teman-teman Ngobstay, dalam menghadapi Ramadan atau dalam menjalankan Ramadan. Nah, mudah-mudahan nanti di sesi pertanyaan kita bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh siswa kita dari SMA Karya Pembangunan Cicalengka. Nah, baiklah Tad, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Ramadannya? Masih fit? Semangat, masih fit. Oke, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini Ramadan ke berapa, Pak Ustadz? Ramadan ke-11. Hari ke-11 ya. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan cepat meninggalkan Ramadan. Dan biasanya kita itu akan merasa kehilangan, akan merasa rugi ketika Ramadan itu di akhir, terus kita tidak melakukan apa-apa tidak meningkatkan ibadah kita. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira tips and trick nih agar kita betul-betul memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mendulang pahala lah. Karena pahalanya berlipat ganda, mendulang pahala. Kira-kira apa yang kita harus lakukan sebagai seorang siswa ya, sebagai seorang remaja gitu yang banyak sekali kegiatannya, banyak sekali permasalahannya, banyak sekali godaannya tentunya karena remaja. Jadi kira-kira bagaimana tips and triknya Tad? Silakan Tad. Ya, syukron Om Rifki selaku host Ngobstay. Langsung saja ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Obrolan santai tapi bermanfaat insyaallah. Amin. Dengan tema tadi sudah disampaikan oleh host kita yang hebat ini. Amin. Yaitu trik berburu amal di bulan Ramadan, yes. Berburu pahala di bulan Ramadan. Berburu amal di bulan Ramadan. Sedikit sudah kotret ini ya. Simpel saja. Trik berburu amal di bulan Ramadan itu dirangkum dalam satu kata sajalah. Apa itu? Kuat. Kuat dalam segi apa nih kira-kira? Kuat. Maksudnya nanti dijelaskan. Ada
kata. Itu dari kuat itu kan ada huruf K, ada U, ada A, dan ada. Langsung saja. Kita rinci satu-satu. Siap. Nah ini kuat itu yang pertama, huruf K, kurangi perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya di Ramadan. Kenapa? Karena itu akan mengurangi pahala kita. Apalagi yang jelas-jelas sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lago saja, yang sia-sia tinggalkan. Maka sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Kemudian huruf yang kedua yaitu huruf U. Nah, usahakan selama bulan Ramadan ini sebisa mungkin berbagi rezeki. Nah, itu. Jadi ada nilai pahala yang kita lakukan secara pribadi, personal, alhamdulillah. Nah, ini yang sifatnya sosial. Berbagi rezeki sekecil apapun. Usahakan setiap hari ada rezeki yang kita kasih kepada yang sedekah ya, sedekah berbentuk apa saja itu sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah bertambah pahala dari sedekah kita, kemudian apa yang kita berikan bermanfaat, kemudian orang yang menerima akan mendoakan kita. Mereka berpuasa, kita dapat juga pahalanya. Nah ya, itu. Amin, kemudian amin. huruf yang ketiga. Sebentar, Kak, kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Usahakan berbagi rezeki bersedekah. Oke, sekarang yang A berarti ya. A-nya atur waktu seefektif mungkin, usahakan segala aktivitas bernilai ibadah. Kenapa? Sayang sekali di bulan Ramadan ini bagi orang yang berpuasa, naumus shaim ibadatun. Tidurnya saja kan bernilai ibadah. Apalagi amal-amal yang lainnya. Wa amaluhu mudha'afun. Aktivitasnya pahalanya dilipat gandakan. Wazan buhum magfiratun, segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu A-nya. Dan yang terakhir T-nya. Nah, ini yang paling berat, yang paling berat T-nya. Apa itu T? Tetap istiqomah. Benar. Itu ternyata ya. Kenapa? Karena istiqomah inilah yang menjadi penentu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah." Ketika seseorang sudah beramal istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat. Ketika dia berdoa, Allah mengamini doanya, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini simpel saja dulu ya. Siap. Jadi di kata kuat itu ya. Dalam kata kuat itu. K, U, A sama T. Tapi saya tertarik dengan yang tadi pembahasan kita. Di bulan Ramadan itu tidur saja kita mendapat pahala gitu. Apalagi beribadah. Nah, ternyata untuk kalangan remaja itu dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Apakah ini dibenarkan juga Pak Ustadz? Gimana? Tidur yang bagaimana dulu? Jadi tidur yang dimaksud bernilai ibadah itu adalah yang pertama, tidur tidak meninggalkan kewajiban. Kewajiban yang pokok. Tentunya kita sholat. Kewajiban kita membantu orang tua. Kewajiban kita menuntut ilmu tetap itu tidak tinggalkan. Jadi setelah kewajiban-kewajiban pokok yang kita laksanakan, ada waktu senggang daripada kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Istirahat, tidur dengan niat menghindari dari perbuatan yang sia-sia. Itulah yang bernilai ibadah. Jadi itulah tidur yang bernilai ibadah. Tidur yang benar seperti jangan itu. Sampai disalahartikan gitu sama anak-anak kita gitu. Nah, yang terakhir yang jadi permasalahan betul tadi yang T itu tadi tetap istiqomah. Nah, ternyata ya contoh lah. Seminggu pertama atau 2-3 hari pertama masjid itu pasti penuh kan ya tadi ya. Penuh. Kesininya berkurang berarti kan tidak istiqomah nih. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita teman-teman Ngobstay di sana tetap istiqomah? Apakah itu selama bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun tetap istiqomah? Kira-kira kita harus seperti apa tuh? Standarnya ketika kita beramal maka harus jelas orientasi ibadah kita. Agar motivasi ibadah kita itu bisa diusahakan istiqomah, maka standarnya harus standar ilahiyah. Artinya standar segala apa yang kita lakukan itu semata-mata membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran kan Allah memperingatkan, wa maudu'u wa mastakanu, jangan merasa lemah, jangan merasa letih, jangan merasa jemu. Karena begitulah kita pun merasakan. Tarawih satu malam 10 malam, kemudian sananya kan lama kelamaan kan semakin jamaahnya semakin berkurang, semakin jenuh, artinya semangat semakin berkurang. Nah itu semua orang merasakan seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa
Di saat seperti itulah Allah akan menentukan siapa yang betul-betul terus istiqomah. Kata Allah, jangan merasa lemah, jangan merasa letih, teruslah. Nah, disitulah artinya pembiasaan di sini. Kalau sudah dibiasakan, Allah bisa karena biasa. Oke. Terus seberat apapun, sejenuh apapun, jangan berhenti, itu kuncinya. Insya Intinya Allah itu ya. bakal bisa istiqomah. Jadi pada dasarnya kunci untuk kita tetap istiqomah adalah pertama ikhlas, yang kedua selalu kuat atau tidak pernah lemah ya, tidak lelah gitu. Terus aja. Itu Nah, gitu. lakukan. Oke. Iya. Jadi pada dasarnya agar kita bisa berburu pahala di bulan Ramadan ini, 4 tadi ya, kuat. Iya. K, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. U, usahakan selalu bersedekah, Iya. berbuat baik. Yang A itu tadi A-nya atur waktu. atur waktu untuk mengatur waktu. Iya. Dan yang tetap terakhir istiqomah. kuat tetap istiqomah. Oke, nah di sesi berikut ini Pak Ustadz, karena kita ingin melibatkan siswa-siswi kita di SMA Karya Pembangunan di Cicalengka untuk berinteraksi langsung, tapi sayangnya belum bisa kalau langsung. Jadi kita mencoba mengumpulkan. Mereka harus buat pertanyaan nih, kira-kira mereka punya pertanyaan apa di bulan Ramadan ini yang ada hubungannya dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan kita ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan akhirnya, tapi kalau dibacakan semuanya tidak mungkin. Dan kita seleksi kira-kira pertanyaan apa yang akan kita bahas atau kita tanyakan kepada Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan bukan bisa menjawab lah, tapi minimal ada pencerahan. Ya, mudah-mudahan memberikan gambaran untuk anak-anak kita yang memiliki pertanyaan tersebut. Kru, tolong dong pertanyaannya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke. Jadi gini Pak Ustadz, ada pertanyaan yang pertama itu dari Nur Anissa. Nah, saya ngambil yang poin 2 dulu ya. Nur Anissa, karena ini sepertinya global. Bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi tidak sholat? Satu itu. Kemudian tertidur saat puasa. Nah, yang tadi itu ya. Tertidur saat puasa sampai meninggalkan sholat karena dengan alasan tidak ada yang mengingatkan lah, tidak ada yang membangunkan. Apakah puasa kita akan diterima? Nah, yang pertama aja dulu. Hukumnya seorang yang berpuasa tapi tidak sholat. Silahkan Pak. Jadi ini yang pertama, hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Ini teh sama dengan orang pakai baju tapi tidak pakai celana. Jadi gini ya. Oke. Jadi kalau orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu sebetulnya sia-sia, karena sholat itu, muhul ibadah sholat itu sumbernya amal ibadah kita itu terletak pada sholat. Jadi ketika sholatnya sudah betul, istiqomah dilaksanakan, maka amal-amal yang lainnya akan bernilai. Tetapi ketika sholatnya tidak, ya amal-amalnya lainnya tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Sehingga nanti di hadapan Allah yang akan ditanya itu bukan amal yang lain dulu. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah sholat dulu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Jadi yang pertama nanti ditanya itu tentang sholat. Idza saluha sayur amali. Ketika sholatnya beres, maka akan beres amal-amal yang lainnya. Maka ketika sholatnya kosong, maka amal-amal yang lainnya tidak ada di hadapan Allah. Maka percuma ketika kita berpuasa tapi tidak sholat. Maka sia-sia di hadapan Allah. Jadi di dunia ada usaha kita, tapi di hadapan Allah nilainya sebetulnya tidak ada ketika kita meninggalkan sholat. Jadi yang utama adalah sholat dulu. Sholat. Perbaiki sholat kita, istiqomah sholatnya, baru ikuti ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kalau yang kedua gimana? Tertidur saat puasa sampai meninggalkan sholat. Alasannya lupa atau tidak ada yang membangunkan atau tidak ada yang mengingatkan. Nah, kalau yang gitu. Ini tertidur saat puasa sampai meninggalkan sholat, apakah puasa kita akan diterima? Ini tertidur di sini kan sampai meninggalkan sholat, apakah ketika bangunnya itu masih tertidurnya kenapa? Itu harus jelas dulu itu. Karena sebetulnya kan sholat itu bisa dikodok. Kalau alasannya tidur. Tidur itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Ketika tidur kita pulas, kemudian lewat waktu sholat. Kita masih tidur. Sebetulnya ketika kita bangun, ketika kita sadar bahwa sholat kita ketinggalan, tinggal langsung saja kita urus sholat. Itu namanya kodok sholat. Tetapi ketika kita tidur, kemudian meninggalkan sholat, kemudian bangun tidak sholat, ya itu mah tidak betul. Itu ya, yang masalahnya. Jadi apakah puasa kita akan itunya sama saja dengan yang tadi. Ketika dia tidur, kemudian meninggalkan sholat,
ketika sudah bangun sholat tidak diganti, tidak dikodok, Jadi kalau walaupun dia puasanya sia-sia. Sia-sia. Nilainya di hadapan Allah tetap Subhanahu wa taala. intinya adalah sholat ya. Jadi jangan sampai dijadikan alasan itu tadi kan. Iya. Mentang-mentang tidur dapat pahala, terus akhirnya mengganggu ibadah Iya, kita, iya. sholat dan puasa tentunya. Jadi akhirnya puasa jadi sia-sia. Iya, gitu ya. iya, iya. Mudah-mudahan Nur Anissa puas dengan jawaban dari Ustadz Arif. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti nanya yang lain. Nanya yang lain. Neng Nur Oke, Anissa. siap, Tat. Nah, berikutnya pertanyaan dari Neng Anissa. Duh, di sini banyak nama Anissa ternyata. Iya. Tadi Nur Anissa, sekarang Neng Anissa. Ada hubungannya dengan tema kita nih hari ini. Apa saja sih hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa? Nah, tadi kan berburu. Nah, supaya kita safe, aman pahala kita dan tidak dikurangi. Kira-kira apa nih yang bisa mengurangi? Nah, kalau ini hal-hal yang bisa mengurangi pahala ya, biar bukan kita- membatalkan puasa kita, tapi biar kita bisa menghindari pahala. gitu. Puasanya tetap puasa, tapi pahalanya bisa berkurang. Kalau kata Rasulullah dalam hadis Bukharinya, khamsun yuftirna shaim, ada 5 yang menggugurkan pahala puasa kita. Yang pertama al-kidbu, berbohong, berdusta ketika berpuasa di bulan Ramadan. Seseorang berpuasa tapi dia bohong, maka pahalanya berkurang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua an-namimah, adu domba. Gitu ya. Yeah. Tajasus. Kalau sekarang kan hoak atau di medsos menjelek-jelekan siapapun sehingga timbul permasalahan, saling menggunjing. Benar, ya. Nah, itu ya. Namimah, adu domba, mengadu-ngadu. Kemudian gibah, menceritakan aib orang lain. Kemudian sumpah palsu yang keempat, dan yang terakhir an-nadhr bisahwat, melihat dengan Syahwat. bukan melihat lawan jenis saja, melihat apapun, melihat makanan dengan nafsu. Melihat lawan jenis dengan nafsu. Nah, itu bisa mengurangi melihat pahala puasa, tontonan dengan nafsu, nah itu bisa mengurangi pahala puasa. Maka tadi nyambung kepada yang pertama, efektifan waktu. Ya. Atur waktu seefektif mungkin, artinya jangan disia-siakan anggota badan kita. Artinya ini seluruh tubuh kita amanah. Pada prinsipnya kan saum ini adalah melatih amanah terhadap diri kita sendiri, sehingga tidak tahu siapapun, hanya Allah yang tahu. Bagaimana mata kita, telinga kita, lisan kita, anggota badan kita yang lainnya, itu semuanya adalah amanah titipan dari Allah. Gitu ya. Dengan berpuasa ini supaya diatur, jangan digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah yang memberi amanah itu. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif untuk pertanyaan Neng Anissa. Mudah-mudahan setelah kita tahu nih semuanya teman-teman Ngobstay ya, kita bisa menghindari hal-hal itu agar pahala puasa kita itu bisa aman, aman sampai akhir berbohong, kemudian gibah, mengadu domba namimah, sumpah palsu, dan an-nadhr bisahwat, melihat sesuatu dengan syahwat, dengan nafsu syahwat itu ya. Tidak hanya melawan jenis ya, ketika melihat makanan juga dengan ada nafsunya itu bisa mengurangi pahala puasa. Oke, Tad, jelas. Nah, berikutnya kita loncat ke pertanyaan yang ini sebenarnya ada 13 pertanyaan, tapi kita lihat waktu apakah ini akan memungkinkan atau tidak. Makanya kita loncat-loncat dulu pertanyaannya. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan nomor 9. Tad, lihat Tad. Dari Ilham. Apakah ada ketentuan mengenai kecepatan sholat tarawih? Nih, soalnya di tempat saya pun sama. Ternyata ada sholat tarawih yang sangat cepat gitu. Bahkan Ramadan tahun kemarin itu sempat viral. Ketika ada di suatu daerah sholat tarawihnya sangat cepat gitu, 23 rakaat tapi cepat. Apakah ada ketentuannya atau bagaimana, Tad? Silakan. Mengenai sholat tarawih, pertanyaannya kan ini saudara Adinda Ilham ya, ada kecepatan nggak sholat tarawih waktunya? Ketentuan tidak ada sebetulnya. Yang ada itu kan sholat tarawih itu bilangan saja, bilangan rakaatnya. Kalau Rasul kan 11. Para sahabat Rasul ada yang 20, 11 itu dengan witir, 20 jadi 23 dengan witir. Ada yang lebih, ada yang 40. Jika yang 20 itu mengikuti tuntunan sahabat Rasul, kalau Pak Rasyidin. Kalau yang 11 mengacu tetap kepada Rasulullah. Dan itu hukumnya sunat pas. Jadi dasar hukumnya sunat. Jika yang tidak tarawih pun sebenarnya tidak apa-apa, cuma tidak punya pahala qiyam Ramadan. Kemudian berkenaan dengan kecepatan sholat tarawih tidak ada
Tapi ada hadis Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa hati-hatilah nanti suatu zaman ada umat yang sholat itu bagaikan anak panah yang dilepas dari busurnya cepat, saking cepatnya. Nah, maka sia-sia amalnya. Nah, itu hati-hati itu. Jadi tidak ada kita harus hati-hati dengan amaliyah walaupun itu sunat, tapi jangan menjadi sebab justru kita dilaknat oleh Allah dengan perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya amaliyah sholat itu, sholat apapun termasuk sholat sunat tarawih, ketentuan dalam syariat itu sudah jelas. Baca Fatihah harus sempurna, baca surat harus sempurna. Setiap rukun fi'li itu harus tumaninah syarat. Ya, syarat rukun fi'li itu tumaninah itu seukuran baca tasbih. Kalau misalkan dari berdiri baca Fatihah kemudian surat, kemudian ruku Allahu Akbar imam. Dia minimal baca subhanallah itu sudah. Kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dijawab oleh makmum Rabbana subhanallah. Itu seukuran minimal. Minimal kan, seperti itu. Kalau biasanya kan 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau yang pakai wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau batas di bulan Ramadan minimal tasbih subhanallah atau 1 kali subhana rabbiyal azim itu. Jadi kalau baca Fatihah kan sehebat apapun baca Fatihah ya ada aturan qiraatnya. Tidak bisa begitu saja. Jadi kalau wasol semua, kalau dibagi 2 dibagi 2. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kan wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wakaf lagi. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf. Nanti wasol lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ada aturan seperti itu. Atau mau dibagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi 2. Jadi 1 Fatihah itu. Kalau misalkan cepatnya yang ya super cepat bagaimana ya? Membaca Al-Fatihahnya ya tidak akan mungkin deh kalau sangat cepat. Oke, jadi artinya bahwa tidak ada aturan kecepatan harus seperti apa, tapi kita yang harus tahu tumaninah itu intinya ya. Jadi kita harus tahu melaksanakan meskipun itu sholat sunat, tapi tetap tumaninah itu harus kan. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab dari Ilham. Yang berikutnya, Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang Feni itu nomor 11 dari Feni ya. Utang puasa Ramadan sebelumnya yang belum dibayar. Artinya mungkin untuk perempuan ya. Karena kalau perempuan itu pasti ada halangannya. Tidak bisa puasa di tahun sebelumnya. Nah, belum dibayar sampai waktu Ramadan tahun sekarang. Nah, itu kira-kira gimana hukumnya? Nah, ini Dinda Feni ada nyambung lagi juga dengan ini Dinda Fatimah, orang yang masih hidup bisa menggantikan orang yang sudah meninggal ini ya. Bukan. Jadi, itu yang itu dulu. Tapi nanti ada sambungannya penjelasannya. Utang puasa Ramadan sebelumnya belum dibayar pada saat Ramadan berikutnya bagaimana hukumnya? Nah, sebetulnya gini. Masalahnya ada beberapa orang yang meninggalkan puasa. Kalau meninggalkan puasa Ramadan karena tidak ada uzur apa-apa, sampai datang Ramadan berikutnya dia belum kodok, maka itu double. Harus digantinya nanti dikodoknya fidyah dengan kodok. Walaupun dalam hadits Rasulullah SAW, man aftar yauman min Ramadan, barang siapa yang berpuasa batal tidak puasa sesuai Ramadan, bigori udrin, tidak ada udur, sakit dan sebagainya, sebetulnya di hadapan Allah tidak bisa diganti pahalanya nilai puasa itu. Secara hakikat. Cuman secara sehat kodok boleh. Cuman kodoknya gantinya dengan fidyah juga dengan kodok juga. Iya. Tuh, kemudian ada yang meninggalkan puasa itu karena sakit. Sakit. Kemudian dia sehat. Meninggal. Nah itu. Belum kodok. Padahal dia sehat dulu. Sampai datang waktu Ramadan berikutnya belum kodok. Nah itu keburu meninggal.
padahal ada waktu senggang dia bisa kodok. Maka ini yang Adinda ini Fatimah ini bisa nggak diganti? Itu bisa sebetulnya dikodok oleh keluarganya, anaknya, menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh kalau yang meninggal ayahnya, ayah bisa. Berapa hari? Niatnya gimana, Tad? Ya niat mengkodok puasa ayah aja begitu. Gitu niatnya. Berapa niat hari? Mengkodok puasa ayah. Oh jadi kalau misalkan yang orang tua kita meninggal ternyata dia masih punya hutang dalam puasa, kita sebagai anaknya bisa menggantikannya. Bisa. Ini kan ada yang Adinda Fatimah ya. Jadi nyambung sama yang tadi. Terus ada lagi yang umum. Wa in kuntum maradha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Yang sakit kan dua kategorinya, ada yang sakit biasa, ada yang sakit parah. Kalau yang biasa tidak puasa ya tinggal nanti kodok saja, tidak fidyah. Tapi kalau yang sudah parah, udah tua, tidak kuat ya karena sakitnya sakit yang kronis, nanti masuk Syawal tidak kuat, ya udah jangan berpuasa, cukup fidyah saja. Kodok pun dia tidak bisa, ya udah fidyah saja. Itu dihitung berapa hari yang tidak kuatnya. Kalau 1 bulan ya 1 bulan. Dinilai memberi makan 1 mud itu atau satu hari kita makan, maka kasihkan kepada orang miskin yang memang di bawah kita. To'amu miskin, bukan yatim piatu, tapi orang miskin. Orang miskin itu orang yang secara ekonomi yang di bawah kita, kurang mampu lah. Sangat memberikan pencerahan gitu buat saya pribadi, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat juga buat anak-anak kita yang memberikan pertanyaan ini, mudah-mudahan terjawab dan merasa puas boleh, tidak puas pun boleh. Jadi mohon maaf teman-teman Ngobstay, kita tidak bisa menyampaikan atau menyebutkan pertanyaan semua ternyata karena memang waktunya. Dan jika ada teman-teman Ngobstay yang masih penasaran ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman Ngobstay di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan balas, kita akan jawab pertanyaan itu, dan tentunya kita akan bertanya kepada Ustadz Arif. Dan untuk menutup sesi ini, sebelum kita ke closing, kita berikan satu kesempatan buat kru dari Ngobstay Ambyar untuk bertanya. Boleh tadi ya? Jadi silakan kepada teman-teman dari kru Ngobstay Ambyar yang selalu di belakang layar untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Arif. Langsung saya datang deh ke sini ya, biar langsung mau di situ saja. Di situ saja, silakan. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, masih berhubungan dengan kodok dan fidyah tadi. Kebetulan istri saya sedang hamil dan disarankan oleh dokter tidak boleh berpuasa. Tapi istri kekeh pengen puasa. Nah, apakah waktunya misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali? Misalnya puasa, besoknya enggak. Nah, terus apakah itu yang tidaknya harus membayar dengan kodok atau fidyah? Itu saja. Terima kasih bro. Jadi intinya karena istrinya sedang hamil, sebentar dokter menyarankan tidak untuk berpuasa, tapi istrinya pengen tetap berpuasa. Nah, bagaimana disiasati akhirnya oleh mereka? Gimana kalau puasanya tidak tiap hari gitu? Sehari puasa, sehari enggak, 2 hari puasa, 2 hari enggak, misalkan gitu. Nah, untuk mengisi yang tidak puasanya itu, apakah kita harus puasa, fidyah, atau dua-duanya? Puasa iya, nanti untuk mengkodonya fidyah iya. Gitu. Jadi kalau yang ibu hamil itu karena kondisi tentu berbeda-beda ya. Setiap perempuan itu berbeda-beda. Yang fisiknya kuat, ada yang memang kurang. Artinya kalau yang kuat kan walaupun dia sedang hamil puasa ya kuat aja. Kalau yang tidak kuat, kemudian ada saran juga di dokter, maka boleh tidak berpuasa. Sebetulnya nanti digantinya dengan kodok saja, dihitung berapa hari. Tetapi berbeda dengan gini. Awas, jangan niat kita yang ibu hamil tidak berpuasanya itu karena takut anak. Kenapa jangan? Kalau karena disebabkan niatnya karena takut anak kenapa-napa, nah itu harus kodok dengan fidyah nanti-nantinya. Kalau ada ketakutan itu, jangan ada niat dalam hati
niat karena anak, jangan. Anak takut gini jangan usah. Itu kan anak urusan Allah ya. Kita menjaga kondisi saja. Niatnya terasa memang agak berat kondisi fisik ya, sangat mudah aja itu. Jangan menyambungkan dengan ini janin. Karena kan Allah Al-Hafid, Allah itu maha memelihara sebetulnya. Yang maafil arham ya, apa yang dikandung itu sebenarnya Allah yang melihara. Kita mah yang mengandung fisik aja kita lemah ya, repot. Nah, niatnya karena mengatur saja supaya tidak terlalu capek ya kita batal apa itu cukup dengan qada. Kalau disebabkan niat dalam hatinya atau niat kita karena disambungkan dengan karena anak gimana itu harus kedua-duanya harus fidyah sama qada. Oke. Mudah-mudahan Om puas Om itu saja dengan jawaban dari Ustaz Arif. Oke. Dan Tad, akhirnya kita telah sampai kepada penghujung acara. Obrolan kita sebetulnya sangat seru, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Jadi terakhir saja untuk menutup acara ini, silahkan Tad memberikan, karena memang setiap bintang tamu yang hadir di sini yang kita undang itu di sesi terakhirnya harus memberikan kalimat motivasi atau quotation lah buat teman-teman Ngobstay yang ada di sana. Oke, silakan Tad. Terima kasih host Om Rifki. Terakhir untuk teman setia Ngobstay, teman Ngobstay dan saudara-saudara sekalian, anak-anakku juga sekalian, ini pesan dari Bapak ya. Wa ma da'um fu mastaqanu fi ibadatillah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa letih, jangan pernah menyerah dalam mengabdikan diri kepada Allah. Itulah jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Terima kasih. Terima kasih Tad. Jadi pada dasarnya adalah tadi sudah disampaikan teman-teman Ngobstay untuk tips dan trik berburu pahala. Kuat ya. Iya. Kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, usahakan tetap bersedekah, atur waktu, dan yang T-nya tetap istiqomah. Sebenarnya itu 4 kunci untuk berburu pahala di bulan Ramadan. Dan yang terakhir tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa jangan pernah mengeluh atau merasa lemah. Karena Allah yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Oke. Terima kasih Tad, teman-teman Ngobstay sudah menyaksikan acara ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena kita akan merindukan Ramadan. Ya, saking besarnya pahala di bulan Ramadan. Terima kasih. Jangan lupa tetap bahagia, tetap sehat, like, comment, share, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tad. Ya. Alhamdulillah.